Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Nur Putri Mediari, NIM 19070161111. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistika inferensi dan statistika deskriptif, yaitu tentang pengujian rata-rata dua populasi saling bebas atau yang biasa kita kenal dengan independent t-test. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat soalnya atau contoh kasusnya. Di perusahaan X terdapat karyawan yang sudah lama bekerja dan yang baru saja masih bekerja. Berdasarkan jumlah upah minimum bahwa semua karyawan berhak mendapatkan gaji tanpa adanya perbedaan lama bekerja. Akan tetapi, perusahaan X tetap memberikan gaji berdasarkan lamanya seorang karyawan bekerja di perusahaan. Tentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara gaji karyawan lama dan karyawan baru. Di sini dapat kita lihat data yang terlampir pada soal. Data yang terlampir pada soal ini kita masukkan ke Excel lalu kita save as txt. Setelah kita save as txt akan seperti ini contoh filenya. Lalu kita ke aplikasi R. Lalu kita panggil Windows R Commander-nya dengan mengetikkan sintaks library rcmdr. Kita ketik enter. Di sini sudah terbuka Windows R Commander-nya. Pertama kita lakukan adalah kita mengimport data untuk melakukan pengujiannya. Data yang kita pakai itu kita klik data, import data, lalu from text file karena kita menyimpan di teks tadi. Kita tulis namanya di sini upah dan kita menyimpan di file, lalu kita klik OK. Lalu kita klik open. Nah, di sini sudah terpanggil datanya. Untuk melihat datanya, kita klik View Dataset. Kita klik View Dataset seperti ini, dan data yang terpanggil benar. Lalu kita, karena ingin melakukan statistika deskriptif, kita ke Statistik, Summaries, Active Dataset. Lalu di sini keluar outputnya. Outputnya itu yang berwarna biru dan yang berwarna merah ini merupakan command line atau perintahnya. Jadi di sini ada data karyawan lama dan karyawan baru. Di data karyawan lama ada minimal, kuartal pertama, median, rata-rata, kuartal ketiga dan maksimal. Begitu pula di karyawan baru ada minimal, kuartal pertama, median, rata-rata, kuartal ketiga, dan maksimal. Di data karyawan lama minimalnya sebesar 690, kuartal pertama 772,5, mediannya 787,5, rata-ratanya 789,5, kuartal ketiganya 800, maksimalnya 880. Di data karyawan baru minimalnya sebesar 670, kuartal pertamanya 800, mediannya 815, rata-ratanya 813, kuartal ketiganya 850, maksimalnya sebesar 900. Lalu kita lanjutkan ke graphics, ke graphs, lalu kita klik histogram untuk memunculkan histogramnya. Karena di sini hanya bisa memilih satu variabel, jadi kita pilih yang karyawan baru dulu, lalu kita klik OK. Lalu di sini keluar histogramnya, histogram dari karyawan baru. Dari histogram ini kita dapat mengetahui bahwa datanya berdistribusi normal. Dari 650 sampai 700 ada 1 orang, 750 sampai 800 ada 3 orang, 800 sampai 850 ada 5 orang, 850 sampai 900 ada 1 orang. Lalu kita lanjutkan lagi untuk
kita klik graph histogram, kita klik karyawan lama, klik OK. Di sini dapat terlihat histogram untuk data karyawan lama. Dari histogram ini kita dapat mengetahui bahwa datanya berdistribusi normal. Dari 650 sampai 700 ada 1 orang, 700 sampai 750 ada 1 orang, 750 sampai 800 ada 6 orang, 800 sampai 850 ada 1 orang, dan 850 sampai 900 ada 1 orang. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang statistika inferensi menggunakan Arcomedes juga dengan soal yang sama. Saya akan melanjutkan penjelasannya tentang statistika inferensi dengan menggunakan soal yang sama. Data yang tadi kita masukkan ke Excel, lalu kita save file as.txt, jadinya seperti ini. Ini jadinya di bagian gaji itu gaji semuanya, dan di bagian karyawan itu kita tulis faktor. Jadi sebagai faktor. Lalu kita ke arah lagi. Kita ke R. Lalu kita ke data, import data from text file. Tulis nama datanya. Karena tadi data kita sebagai faktor, jadi kita centang ini yang faktor. Lalu kita klik OK, kita klik open untuk melihat datanya. Untuk melihat datanya sama seperti tadi, kita klik view dataset. Nah, ini datanya faktor ya. Lalu kita ke statistik. Lalu kita ke summaries. Pertama-tama kita uji kenormalannya dulu. Jadi kita klik yang test of normality. Kita klik gaji karena dia test by groups. Jadi yang karyawan. Oke, lalu klik OK. Di sini keluar outputnya. Yang biru itu merupakan outputnya, yang merah merupakan common line-nya. W itu sebagai statistik hitung dan p-value-nya sebagai p-value, nilai p-value. Lalu lanjut ke mean, rata-rata, independent sample t-test. Karena di optionnya ada pertanyaan tentang variansi, jadi kita harus melakukan uji variansi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia sama atau beda. Jadi kita klik statistik, ke variance, kita menggunakan Levenet test, lalu kita ke yang ini langsung ya, dia jadi faktornya tuh yang karyawan karena kita udah memfaktorkan dari awal datanya. Lalu yang center ini kita klik mean, lalu kita klik OK. Di sini dapat terlihat datanya. Yang biru merupakan output, DF-nya ada 1 sama 18, F value-nya itu merupakan statistik hitungnya sebesar 0,1315, dan PR-nya itu merupakan p-value-nya sebesar 0,7211. Karena dia nilainya lebih dari 0,05, berarti di statistiknya, di rata-ratanya, di option kita bisa mengklik yang yes, ini two-sided, lalu kita klik OK. Nah, keluar ini data hasilnya.
Yang biru merupakan output, yang merah merupakan common line-nya. Yaitu sebagai statistik hitungnya, DF-nya 18, p-value-nya merupakan nilai p-value. 95% confidence interval itu maksudnya nilai kepercayaan intervalnya itu sebesar 95%. Lalu rata-rata di grup karyawan baru sebesar 813 dan rata-rata di grup karyawan lama, di variabel karyawan lama sebesar 789,5. Sekian video dari saya. Apabila salah kata atau kurang katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.